Oke, kali ini kita akan membahas mengenai notasi dan komponen vektor gitu ya. Nah, sebelum kita ke komponen, kita pelajari dulu notasi vektor begitu ya. Nah, disclaimer terlebih dahulu, untuk komponen lebih baik kalian pelajari terlebih dahulu dengan baik materi trigonometri pada video sebelumnya begitu ya. Karena pada komponen vektor ini kita akan menggunakan trigonometri untuk membantu kita mencari komponen-komponen vektor begitu ya. Oke, eh kita lanjut ke notasi ya, kita langsung ke notasi vektor. Nah, notasi vektor itu ada dua hal terkait yang notasi vektor, yaitu penulisan vektornya, kemudian ada penggambaran vektornya gitu ya. Nah, penulisannya sendiri itu terbagi dua juga, ada diketik dan tulis tangan. Nah, diketik itu maksudnya apa? Diketik itu seperti yang di buku-buku kalian yang sering kalian baca gitu ya. Itu biasanya menuliskan vektor dengan huruf bold atau cetak tebal begitu ya. Jadi seperti sini A-nya itu dicetak tebal gitu ya. A kecilnya juga dicetak tebal atau vektor AB-nya dicetak tebal begitu ya. Nah, ada juga buku yang menuliskannya dengan panah seperti ini gitu ya. Di hurufnya nggak tebal sih. Hurufnya nggak tebal tapi dia ngasih panah gitu ya. Dia ngasih panah. Nah, gitu. Dia ngasih panah di sini. Biasa aja hurufnya. Nah, sekarang tulis tangan bagaimana begitu untuk tulis tangan? Tulis tangan karena sulit untuk menulis tebal secara konsisten gitu ya. Kita mudahkan saja menggunakan panah begitu ya. Kadang pun ada yang dipersingkat seperti ini ya, panahnya satu aja gitu. Garisnya nggak masalah juga, yang penting itu terlihat seperti panah. Tetapi jangan menulis seperti ini gitu ya. Karena ini akan takutnya tertukar dengan penulisan rata-rata gitu ya. Nilai rata-rata. Jadi lebih baik dituliskan dengan panah saja ya, baik itu panah penuh seperti ini atau panah setengah seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk menggambarkan vektornya bagaimana sih gitu ya. Nah, vektor itu biasanya dilukiskan atau digambarkan dengan uh, anak panah begitu ya. Nah, anak panah ini memiliki anatomi sebagai berikut gitu ya. Nah, kita di sini tahu ada bagian pangkalnya di sini atau ekornya gitu ya. Kita sebutnya ekor saja gitu ya biar mudah. Ekor gitu ya. Ekor vektor gitu. Nah, untuk bagian ini, bagian kepalanya gitu ya, bagian kepala ini, bagian panahnya itu adalah kepala kita sebutnya. Kepala gitu ya. Nah, kepala ini menentukan arah dari vektornya gitu ya. Gitu ya. Kenapa menentukan arah dari vektornya? Nah, ketika panahnya itu kita balik ke kiri gitu misalkan ya, itu maka nanti vektornya pun berubah gitu ya. Nah, sekarang bagian badannya ini, ya, bagian badan ini apa? Ini adalah nilai atau besar dari vektor itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi maksudnya apa gitu ya? Karena ini berkaitan sekali mengenai panjang pendeknya badannya gitu ya. Ini badan, ini badan, ini badan. Kita sebut juga ini badan, badan vektor gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan nilai dan besar vektornya. Semakin panjang badannya, maka semakin besar nilai vektornya, begitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalkan ada sebuah vektor gitu ya, segini, ada sebuah vektor ke sana. Ini 5 meter gitu ya. Sedangkan ada lagi vektor eh, ke sana gitu misalkan ke sana lah biar gampang ke sini aja samain gitu ya. Ke sini misalkan ini 10 meter. Nah, ini sudah betul gitu ya. Kenapa? Karena yang 10 meter lebih panjang daripada yang 5 meter. Sebenarnya nggak boleh begini ya, nggak boleh asal ya. Harus dengan skala yang tepat begitu. Tetapi terkadang kita sulit menggambarkan dengan skala yang tepat bila di kertas biasa begitu ya. Itu membutuhkan waktu yang lumayan gitu ya. Jadi yang penting eh, terlihat perbedaannya gitu ya. Yang lebih panjang maka otomatis nilainya lebih besar daripada yang pendek begitu ya. Kita kalau misalkan dibalik gitu ya. Ini yang 10 meter, ini yang 5 meter gitu. Ya nggak masuk akal ya gitu ya. Jadi paling tidak yang lebih panjang badan vektornya itu memiliki nilai vektor yang lebih besar. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana membaca vektornya begitu ya. Ada namanya istilah vektor posisi gitu ya. Ada istilah vektor posisi.
Nah, vektor posisi ini adalah bertujuan untuk mengetahui posisi vektornya begitu ya. Nah, untuk mengetahui posisi vektornya, misalkan gitu ya, ada sebuah kalimat, sebuah vektor gitu ya, sebuah vektor bergerak gitu ya, bergerak sejauh gitu ya, sejauh 10 meter gitu ya, sejauh 10 meter gitu. Dari titik A, gitu, menuju titik B gitu. Oke. Nah, ini bagaimana kita bisa melukiskan vektornya begitu ya. Nah, kita punya dua titik ya di sini ya. Ada titik A dengan titik B gitu. Oke, berarti kita punya dua titik. Titik A dengan titik B gitu ya, titik B. Nah, karena dia bergerak dari titik A ke titik B, maka vektornya ya dari A ke B ya, gitu. Nah, ini dinamakan vektor AB, gitu. Vektor AB. Nah, besarnya berapa? Besarnya 10 meter, gitu. Nah, misalkan ada sebuah kalimat, kalimat kedua, misalkan kalimat kedua, saya copy dulu. Ya, ada kalimat kedua, misalkan bukan 10 meter gitu misalkan oke 10 meter lagi samain aja nggak apa-apa gitu ya 10 meter. Nah, titiknya bukan dari A ke B, tapi dibalik dari B ke A. Apakah vektornya sama seperti di atas? Belum tentu begitu ya. Kenapa? Karena dia berbeda arahnya, yang satu dari A ke B, yang sekarang dari B ke A gitu ya. Oke, kita gambarkan dulu titiknya dari A gitu ya. Kemudian B. Nah, sekarang dia bergeraknya dari B ke A gitu ya. Nah, gini, sorry ya nggak bisa pas ini ya. Oke, saya pasin dulu. Oke, susah pasnya ya. Kita geser titiknya aja deh. Geser titiknya ya. Nah, di sini gitu. Titik di sini. Nah, ini dinamakan vektor BA gitu ya. Vektor BA. Besarnya berapa? 10 meter gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena ini berbeda, maka kita tidak bisa menyamakan vektor AB gitu ya dengan vektor BA gitu. Ini kita tidak bisa samakan gitu ya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah memutar vektor BA gitu ya. Dengan cara apa? Memberi tanda negatif gitu. Ini nggak sama ya, ini nggak sama gitu. Nah, kita bisa menyamakan dengan ini, memberi tanda negatif pada vektor BA gini. Nah, ini baru boleh gitu ya. Kenapa? Karena ketika diberi min seperti ini gitu ya, maka arahnya akan berputar 180 derajat begitu. Nah, berputar 180 derajat gimana gitu ya? Gini. Misalkan ini titik A, tetap titik A, ini titik B gitu ya. Titik B. Nah, vektor BA ini kita putar 180 derajat, berarti balik lagi gitu ya dari A ke B lagi gitu. Sama-sama 10 meter tetapi vektornya adalah vektor min BA gitu. Karena dia balik gitu ya. Nah, gitu. Oke ya. Nah, ada fun fact lagi gitu ya. Sebuah vektor itu bisa dipindahkan, bisa digeser gitu ya. Bisa digeser nih. Saya tulis aja ya. Sebuah vektor gitu ya. Sebuah vektor dapat, saya besarin aja ya, dapat gitu. Dapat digeser atau dipindah gitu ya. Bila gitu ya, besar dan arahnya sama gitu ya.
Nah, ini dicatat betul-betul ya, dipegang betul-betul konsep ini. Kenapa? Karena nanti kita pakai gitu ya, mindah-mindahin vektor gitu. Maksudnya gimana mindah-mindahin vektor gitu ya? Misalkan gitu, ada vektor ke utara. Kenapa jadi ke selatan? Dibalik ya. Nah, misalkan ada vektor ke utara gitu. Ini vektor, katakan vektor P gitu. Gitu ya, vektor P. Nah, kita bisa geser ke kanan gitu ya, bisa geser ke kanan. Vektor P ini bisa kita geser ke kanan, kita Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Nah, kita bisa vektor P ini bisa kita geser ke kanan gitu. Ya, bisa kita geser ke kanan selama ini bakal jadi vektor P aksen gitu ya, vektor P aksen gitu. Nah, ini kan sama nih panjangnya dengan ini gitu ya. Arahnya juga sama-sama ke utara gitu ya, tegak lurus ke utara. Nah, itu boleh kita pindah gitu ya. Kita geser ke kanan gini boleh gitu ya. Asalkan apa? Besar gitu ya. Besarnya apa? Besarnya itu P gitu ya. Besar P, besar vektor P sama dengan besar vektor P aksen gitu. Harus sama. Ini harus sama, kemudian arahnya pun harus sama gitu ya. Arah vektor P-nya pun harus sama gitu. Oke. Nah, mungkin tadi di bagian notasi vektor saya ada yang kelewat sedikit ya, mohon maaf. Nah, untuk menyatakan besar atau nilai vektor itu kita menggunakan kurung mutlak pada nama vektornya gitu ya. Misalkan kayak tadi nih, vektor P gitu ya. Nah, untuk kita bisa menyebut ini sama, besar vektor P itu apa? Besar vektor P adalah kurung mutlak dari vektor P. Nah, ini adalah besar atau nilai vektor P gitu. Atau kalau mau ditulisnya gini. Nah gitu. Gitu ya. Oke. Ingat syaratnya, vektor bisa dipindahkan bila besar dan arahnya sama gitu ya. Oke, nah kalau arahnya berbeda gimana? Misalkan yang satu ke utara atau ke selatan, nah nggak bisa dipindah ya gitu ya. Masa tiba-tiba ngebalik gitu, itu nggak boleh dipindah itu. Jadi nanti nilainya berbeda. Oke, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menyatakan vektor posisi dalam vektor satuan? Nah, vektor satuan itu apa lagi gitu ya? Bagaimana menentukan vektor posisi dalam vektor satuan. Dalam vektor satuan. Gitu. Gimana caranya? Nah, kita harus tahu dulu apa itu vektor satuan gitu ya. Nah, vektor satuan itu adalah mudahnya adalah sesuatu alat yang membantu kita untuk mengenali vektor itu bergerak ke sumbu apa saja gitu ya. Alat yang membantu kita gitu ya. Karena namanya alat, kita kalau pasangkan alat itu jangan sampai merubah nilainya gitu ya. Nah, makanya vektor satuan itu besar atau nilainya adalah 1 sehingga tidak merubah nilainya. Nah, gini ya. Misalkan ada sebuah benda bergerak gitu ya di 2 dimensi gitu ya, di 2 dimensi gitu. 2 dimensi itu terdiri dari sumbu apa aja? Y dan X ya. Y dan X. Y dan X gitu ya. Misalkan sebuah benda bergerak dari 0,0 ke sini gitu ya. Nah, dari titik 0,0 ke titik tertentu gitu. Nah, dia membentuk vektor A misalkan ya, membentuk vektor A gitu. Nah, dan ini juga vektor A ini membentuk sudut berapa? Sudut alfa terhadap sumbu X gitu ya. Nah, vektor satuan yang mana? Nah, vektor satuan itu ketika vektor A ini kita proyeksikan gitu ya. Kita proyeksikan ke sumbu-sumbunya. Misalkan vektor A ini kita proyeksikan ke sumbu Y. Pelan-pelan ya. Nah, gini. Berarti dia bakal punya komponen vektor A di arah Y gitu ya. Gini. Kemudian ketika kita proyeksikan, kita urai gitu ya, vektor A ini ke sumbu X, maka dia akan punya gitu ya, vektor A di arah X, gitu. Komponen vektor A di arah X.
gitu. Dan untuk menyatakan, wah kalau kayak gitu nyatainnya gimana persamaan vektornya gitu ya. Nah, persamaan vektornya bisa kita tuliskan dengan gitu ya, seperti ini. Vektor A sama dengan gitu ya, AX gitu ya, karena dia ada sumbu X gitu ya, sumbu X. Nah, dikalikan dengan I topi. Nah, ini namanya vektor satuan ini I topi gitu ya. Nah, kemudian ditambah karena dia masih di area positif ya, maka dia plus gitu. Plus apa? AY, karena dia ada si sumbu Y juga. AY ini satuannya apa? Vektor satuannya J topi. Nah, inilah persamaan vektor gitu ya. Nah, ini persamaan vektor. Persamaan vektor posisi begitu. Nah, dilihat dia ada komponen ya, ada komponen A arah X, ini komponen vektor. Ini juga komponen gitu ya, ini komponen. Kenapa sama J-nya? Harusnya Y-nya, AY-nya aja. Nah, komponen gitu. Nah, sedangkan yang dimaksud vektor satuan itu yang mana? Itu yang ini. Ini vektor satuan. Gitu. Nah, kenapa kok boleh dikalikan gitu ya? Apa nggak berubah nilainya? Kan saya sudah katakan tadi ya, vektor satuan itu fungsinya untuk membantu kita gitu ya. Nah, alat bantu itu tapi tidak boleh merubah nilainya. Maka besar I dan J itu sama dengan 1 gitu ya. Nih, kita tulis lagi. Kalau di sumbu X itu dia punya vektor satuannya I gitu ya. Kemudian besar I gitu ya, besar I di kurung mutlak ya I-nya di topi gitu sama dengan 1 gitu. Nah, sumbu Y itu dia punya vektor satuan apa? J topi gitu ya. Nah, besar J topi berapa? 1 juga gitu. Ingat ini untuk 2 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi bagaimana gitu ya? Kalau 3 dimensi gimana? Kalau 3 dimensi kita ada satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z. Nah, sumbu Z ini vektor satuannya apa? Tinggal urutin aja ya. Setelah I apa? J. Setelah J apa? K. Nah, gitu. K topi. Besar K topi juga sama. Sama dengan 1. Jadi, sebuah nilai komponen gitu ya, nilai komponen vektor tertentu kita kalikan dengan vektor satuannya itu tidak akan merubah nilainya karena besar vektor satuannya adalah 1 gitu ya. Oke, selanjutnya gitu ya. Selanjutnya. Bagaimana kita nentuin komponennya gitu. Waduh, kita udah tahu vektor satuannya gitu ya. Persamaan vektornya kita udah tahu gitu. Tapi gimana kita bisa tahu komponen-komponen? Nah, ini masih tanda tanya ya. Komponen ini masih tanda tanya nih. AX dan AY masih tanda tanya. Caranya gimana kita bisa tahu gitu ya. Kita bisa tahu gimana caranya? Memanfaatkan trigonometri gitu ya. Memanfaatkan trigonometri. Oke. Nah, oke. Sekarang kita membahas komponennya. Tulis dulu ya. Komponen vektor. Nah, untuk mencari komponen vektor bagaimana gitu ya. Nah, kita tahu, tulis lagi aja lah ya, persamaannya. Misalkan ada sebuah vektor A, misalkan gitu ya. Vektor A dia memiliki komponen X gitu ya, AXI, topi ditambah AYJ topi gitu ya. Ini persamaan yang harus kita pegang dulu gitu ya. Nah, komponen yang mana? Komponen yang ini, yang AX dan AY. Nah, cara nyarinya gimana? Kita pindahkan dulu ya gambar ini ya. Gambar ini kita pindahkan dulu gitu. Saya copy. Saya copy. Ya akan ke samping sini. Nah, saya gedein dikit deh. Oke, sip. Gini. Tadi kita sudah uraikan vektor A-nya ke arah X, dapat deh AX gitu ya. Kita uraikan ke arah Y, dapatlah AY gitu. Nah, sekarang gimana cara nyarinya? Nilainya belum tahu gitu ya. Nah, sekarang kita nyari nih. Memanfaatkan trigonometri gitu ya. AX gitu ya, mencari AX. AX itu ada di mana posisinya? Ada di samping sudut ya. Ada di samping sudut alfa. Sudut alfa gitu. Nah, sedangkan AY-nya gitu ya. AY-nya ada di mana?
Ayo, ada di mana? Betul ya, ada di depan sudut. Depan sudut alfa. Kenapa kok bisa gitu ya? Kan di depannya nggak ada bolong, ini cuma ada garis-garis putus-putus doang. Nah, ingat tadi vektor kita bisa pindahkan. Vektor bisa kita pindahkan gitu ya, asalkan besar dan arahnya sama gitu. Nah, di sini ada vektor AY gitu ya, ada vektor AY di sini gitu ya. Saya gambarkan lagi sini. Nah, ini kan AY ya, di sini komponen AY gitu ya. Kita bisa pindahkan ini. Atau bukan pindahkan ya, kita geser deh, kita geser ke sini. Nah, kurang lebih gini ya. Kurang lebih gini. Oke, sip. Karena besar dan arahnya sama, kita bisa pindahkan. Oke, berarti di sini juga AY. Kita kasih AY aksen misalkan gitu ya. Oke. Oke, kita udah dapat AX-nya berapa, AX-nya di mana, AY-nya di mana. Sekarang kita tinggal kalkulasikan gitu ya. Nah, sekarang nyari AY. AY tadi di mana? Di samping sudut. Berarti kita pakai cos ya, karena dia di samping sudut. Nah, kalau bingung pakai cos atau pakai sin, ingat-ingat lagi atau tonton lagi deh video trigonometri sebelumnya gitu ya. Oke, kita pakai cos ya untuk AX karena dia ada di samping sudut. Kita pakai cos alfa. Gitu. Cos alfa itu samping per miring. Ya. Sampingnya yang mana? Sampingnya itu ya tadi ya yang kita cari ya, AX ya. AX yang kita cari. Nah, kemudian miringnya yang mana? Nah, ini miringnya itu kan ingat-ingat lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa badan vektor ini adalah besar atau nilai vektornya gitu ya. Nah, gini. Gitu. Berarti bisa dong dimasukin ya. Berarti sisi miringnya adalah besar vektornya yaitu kurung mutlak dari A, vektor A gitu. Oke. Oke ya sampai sini. Oke. Aman ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita tinggal otak-atik aja persamaan ini yang akhirnya bisa menghasilkan AX sama dengan gitu ya. Kita otak-atik akhirnya AX sama dengan gitu ya. Besar vektor A gitu ya dikalikan dengan cos alfa. Tinggal masukin aja dong. Besar vektor A-nya berapa kita belum tahu gitu ya. Terus alfanya berapa kita belum tahu. Nah, udah. Yang penting nanti kalau di soal udah ketahuan besar vektornya berapa, alfanya berapa, tinggal masukin dan kita kalkulasiin aja gitu. Nah, sekarang gimana nyari AY-nya gitu ya. AY-nya gimana AY? AY ada di mana? Ada di depan sudut gitu ya. Nah, kalau depan sudut pakainya apa? Sin ya. Sin alfa. Gak usah saya tulis lagi ya, sin itu depan per miring. Nah, depan yang mana? AY aksen misalkan ya. AY aksen atau AY boleh deh karena besarnya sama gitu ya. Nah, kemudian sisi miringnya yang mana? Yang besar vektor A. Sama ya, sama kayak yang tadi, yang cos gitu. Nah, kita otak-atik gitu ya. Bisa jadi seperti ini. AY sama dengan besar vektor A gitu ya. Kita otak-atik persamaannya jadinya besar vektor A dikali sin alfa gitu. Nah, kalau besar vektor, lagi-lagi ya, kalau besar vektornya udah ketahuan, sudut alfanya udah ketahuan, kita bisa langsung kalkulasiin aja. Nanti dapat nilai AX dan AY-nya. Nah, kalau udah dapat, tinggal masukin aja ke persamaan ini ya. Persamaan ini nih, AX-nya masukin sini gitu ya. Kemudian nanti AX-nya masukin sini, AY-nya masukin sebelahnya yang ini gitu ya. Ini AY-nya sini yang pink yang AY masukin ke sana, AX-nya yang kuning masukin ke sana. Nanti dapat deh vektor A sama dengan berapa I berapa J gitu. Oke ya. Aman ya sampai sini ya. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih persamaan vektor itu ini ya, yang ini. Saya tulis lagi aja lah ya, tulis lagi. Nah, tulis lagi. Misalkan ada vektor A gitu, persamaannya adalah AX I topi gitu ditambah AY, sorry kok jadi AG ya, AY J topi gitu. Nah, ini persamaan vektor untuk 2 dimensi ya. Ingat-ingat kalau 3 dimensi ya berarti ada K topi di sana gitu ya. Ada AZ K topi gitu. Nah, sekarang kalau udah tahu persamaannya kita pengen nyari besarnya. Besar vektor. Besar vektor A ya misalkan gitu ya. Misalkan udah tahu misalkan dibalik ya. Kalau tadi kan kita pengen nyari besar dan pengen nyari besarnya gitu ya. Nah, sekarang kita pengen nyari
apa namanya, besarnya gitu ya. Tadi kan udah ketahuan besarnya berapa dan kita pengen nyari persamaan vektornya. Nah, sekarang dibalik, persamaan vektor ya udah kita tahu, tapi besar vektor dan arahnya belum kita tahu. Jadi sekarang kita cari nih arah vektor berapa alfa gitu ya. Nah, belum kita tahu nih, kita cari gitu ya. Oke, kita cari caranya gimana? Untuk yang pertama itu kita bisa pakai Pythagoras gitu ya. Besar vektor A itu sama dengan akar gitu ya. Akar dari AX kuadrat ya ditambah dengan AY kuadrat. Nah, komponen-komponennya dikuadratkan kemudian dijumlahkan gitu ya. Dan terakhir di akar gitu ya. Udah deh, nanti ini langsung dapat nilai atau besar vektornya. Nah, yang kedua, gimana caranya untuk nyari arah vektor ya, untuk nyari arah vektor. Nah, untuk nyari arah vektor itu kita menggunakan trigonometri juga gitu ya. Nah, cara pakai trigononya gimana? Ingat-ingat lagi, trigonometri yang ada depan dan sampingnya itu apa? Tangan ya. Loh, kenapa pakai depan dan samping? Karena yang kita tahu ya AY dan AX-nya. AY dan AX itu ada di mana? Depan dan samping gitu. Kalau yang tahunya cuma depan dan samping, ya udah kita pakainya tan ya. Tan alfa sama dengan AY per AX gitu. Alfanya sama dengan arkes tangen dari AY per AX gitu. Gitu ya. Misalkan nanti dapat AY per AX-nya itu akar 3. Nah, berarti tangen berapa yang hasilnya akar 3 gitu ya. Oke. Oke, sampai sini oke ya. Berarti kita bisa dapat alfanya. Nah, alfa ini hati-hati. Alfa ini ada di dia terhadap sumbu X gitu ya, alfa itu. Nah, kalau misalkan yang ditanya terhadap sumbu Y gimana gitu ya. Ini kalau alfa ini terhadap gitu ya, terhadap sumbu X gitu. Nah, kalau terhadap sumbu Y gimana gitu ya. Waduh, bingung nih kalau misalkan nggak paham gitu ya. Nah, kita lihat aja gambarnya kalau gitu ya. Saya copy lagi deh biar gampang gitu ya. Copy ke bawah. Saya copy lagi ke bawah. Nah, gini. Gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat. Ingat, kalau misalkan kita terhadap sumbu Y, berarti ini ada sudut baru di sini ya. Ada sudut baru di sini, yaitu apa? Misalkan beta gitu ya. Nah, kalau ada sudut terhadap sumbu Y, berarti ada sudut beta di sana. Nah, beta gitu ya, untuk mencari beta, kita perlu ada nilai depan sudutnya. Nah, depan sudutnya belum kita tahu nih berapa. Bukan berarti nggak ada ya. Nah, di sini kan AX, ingat lagi, vektor itu bisa kita apa? Bisa kita pindah ya, asal syaratnya adalah harus sama besar dan arahnya. Nah, ini ada vektor AX ya. Nah, bisa kita pindahkan ke atas seolah-olah dipindah gitu ya. Nah, ini agak kepanjangan sedikit ya, udah nggak apa-apa lah ya. Nah, ya udah kita pendekin dulu deh. Ini agak kepanjangan sedikit. Nah, gitu. Nah, gini. Oke. Nah, berarti di sini ada vektor AX aksen gitu ya. Ada vektor AX aksen. Ada komponen vektor, sorry. Ada komponen vektor AX aksen gitu. Oke, berarti kita udah dapet nih depan dan sampingnya. Ya sudah, langsung masukin aja ke persamaan tangan ya. Tangan apa sekarang? Tangan beta ya, karena kita pakai beta nih, gitu. Karena dia pengen dicari yang terhadap sumbu Y. Sumbu Y sini ya, sumbu Y gitu. Tangan beta sama dengan depan per samping. Depannya yang mana? AX ya. Sampingnya mana? AY. Berarti beta sama dengan arkes tangen dari AX per AY. Nah, mau nggak mau pasti besar sudutnya beda gitu ya. Gitu. Pasti beda. Nah, misalkan ada temenmu mungkin jawabnya, loh, saya jawabannya sekian, kenapa kok kamu jawabannya sekian? Entar dulu, mungkin acuannya berbeda. Yang satu terhadap sumbu X, yang satu terhadap sumbu Y. Gitu. Jadi lebih teliti lagi ya gitu untuk sampai sini. Oke? Oke.